Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat disayangkan jikalau masih begitu banyak orang di luar sana yang masih terus berusaha mengusik-ngusik iman kekristenan, di mana mereka menyerang dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka comot dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Dan juga kalau kita melihat ada beberapa mualaf yang ketika mereka menjadi seorang mualaf berpindah keyakinan, bukannya mereka lebih mendalami dan mempelajari tentang iman keyakinan mereka yang baru dan juga kitab mereka, malahan mereka lebih banyak membahas tentang iman kekristenan, dan juga mereka juga kerap kali mencomot ayat-ayat Alkitab dan menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan itu sendiri. Maka dari itu, terkait dengan hal ini, jadinya para hamba-hamba Tuhan dan juga para apologet Kristen menanggapi dan juga meresponi setiap para mualaf yang kerap kali melakukan penghujatan dengan mencomot-comot ayat Alkitab, dan mereka menjadikan hal itu untuk mereka menyerang iman kekristenan, bahkan juga menghujat Yesus Kristus seperti itu. Maka dari itu kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana tanggapan, respon, dan reaksi dari para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Yang terus menghujat kita, tapi akhirnya mereka dijawab malah pelapor. Nah, hari ini kita lanjut lagi, karena mereka menyebutkan si Sofiatul, Pak. Jadi mereka tuh sadar mau melaporin para apologet, mau nutupin semua, tetapi mereka sendiri sadar bahwa banyak apologet Indonesia yang ada di luar negeri. Salah satunya adalah saya sebut si pedas Sofiatul. Ibu Sofi ini kan memang pedes ya, apalagi kalau sama kadun ya. Jadi kita membahas si pedas Sofiatul bikin Profesor Dr. Muhammad Ali kan sebetulnya namanya ya Pak, bukan Menahem Ali. Bukan. Profesor Dr. Muhammad Ali yang dulu ngaku-ngaku katanya mualaf, ternyata Islam asli nih, orang Madura nih. Katanya belum profesor juga, Pak. Terserah lah, tapi kan dia udah dipanggil profesor, Pak. Ya, Iya, harusnya dia malu itu belum profesor. Iya, betul ya. Profesor Dr. Muhammad Ali yang ngaku-ngaku sebagai Menahem Ali supaya kelihatan keibrani-ibranian, lalu Dr. Haifa Kainama dan lain-lain itu kejang-kejang, Pak. Rapat mereka itu bocor. Saya ketemukan di JD Channel. Rapat lapor Pak bocor, dan melihat inti rapat mereka itu bagi saya ini para pecundang lah Pak ya. Baik, sebelum kita membahas Pak, mari kita dasari dengan firman Tuhan dulu ya saudara-saudara ya. Setuju Pak ya? Setuju banget. Jangan kaget dengan hal-hal semacam itu. Tuhan itu sudah mengatakannya terlebih dahulu. Ya, jangan kaget. Pertama itu, ini saya. Nah Pak, oke, saya sambil mempersiapkan tiba-tiba ini minta di restart lagi saya. Boleh Pak? Firman Tuhan bicara tentang dilapor-laporkan kan sudah dinubuatkan terlebih dahulu ya Pak ya. Gimana Pak menurut Anda? Jadi kalau kita menasihati sahabat-sahabat supaya jangan kaget, nasihat Bapak gimana Pak? Ya, kalau saya bilang Pak, kan artinya firman Tuhan itu kan selalu up to date. Artinya apa yang difirmankan, yang sudah tercatat di Alkitab kita itu berlaku sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi peringatan-peringatan dari Tuhan kepada kita itu seperti nabi palsu, ajaran sesat, kita akan dianiaya, kita akan difitnah, oleh karena nama Tuhan kita akan dipersekusi, seperti pada zaman rasul-rasul dahulu. Itu memang sudah terjadi, dan kita lihat juga sampai saat ini itu masih berlangsung, masih terjadi di setiap negara ya. Kita lihat apalagi di negara-negara yang mayoritas umat sebelah, itu jelas sekali orang Kristen dipersekusi, dibunuh dan disiksa, itu sudah biasa gitu loh Pak. Jadi tidak ada yang aneh, apalagi di sini kan terkenal di seluruh dunia, Indonesia ini kan mayoritas orang seberang. Jadi mereka kan seolah-olah merasa mereka berhak untuk menentukan nasib seseorang, agama seseorang. Ya, mereka berhak menentukan kamu boleh ada di sini atau tidak. Karena Indonesia diklaim mereka kira sebagai negara Islam, padahal negara Pancasila. Iya, padahal ini negara Pancasila. Jadi mereka seenak saja bisa ibadah orang itu ditutup, ibadah lagi berlangsung, kemudian diberhentikan seenak jidat mereka. Itu kan jelas
itu sudah melanggar undang-undang, Pak. Dan lucu Undang-undang lagi Pak kita kan ini, jelas. Pak, lucu lagi setelah diproses Iya. hukum bebas karena Mhm. kurang cukup bukti Pak. Padahal videonya nyebar ke seluruh dunia dan akhirat. Oh iya, Pak Heri, kalau kita lihat kan bukti itu sudah lebih dari cukup, sangat memenuhi syarat. Ya. Tetapi kan ada saja kan bagi mereka tuh mencari-cari celah supaya ini, oh tidak cukup bukti dan lain sebagainya. Padahal semua ini terjadi dari mereka, asalnya itu dari mereka, bukan dari orang Kristen. Betul. Begitu, Pak. Oke, Orang Kristen Pak. ini dipersekusi. Ya betul. Tapi Gitu, Pak. mereka mayoritas rasa minoritas itu lucu ya. Itu yang aneh buat saya, Pak. Kenapa gitu? Kamu mayoritas merasa minoritas, itu yang buat saya sangat cemen sekali ya. Pecundang, Pak. Oke, Pak. Ini firman Pecundang, Tuhan ya. nih, Pak. Matius 24 ya, Saudara. Saya tidak akan, waduh, ini ya. Saya harus restart ulang. Jadi mereka tuh memang betul-betul cemen nih, Pak. Jadi lucu. Mereka yang menghina-hina terlebih dahulu, tetapi ketika kita jawab, mereka mengatakan dipersekusi. Oke deh, kita langsung saja. Contoh ya, kita mulai. Sebelum nanti saya kasih tahu bagaimana kelakuan mereka. Kalau bicara soal dihina-hina, kami itu kenyang, Saudara. Lucu. Kalau maaf ya, waktu lalu almarhum Ustadz Agustan kan mengatakan kalian tisu toilet 2000 tahun mengganggu kami. Kan lucu, Pak ya. Mereka lahir berubah Alkitab, mereka ngaku-ngaku punya Taurat, Zabur, Injil, lalu ngerubah isi Alkitab, lalu mereka mengatakan ganggu kami. Seperti Pak King David, saya masih ingat waktu lalu, mestinya kami yang mengatakan kalian mengganggu kami kan gitu, Pak. Iya, jelas. Jelas Tapi sekali itu. Membalikkan fakta ya, mulai dari ini ya. Lihat nih, ada nggak yang menuntut? Nggak ada. Kalau tuntut juga nggak ada gunanya. Akhirnya bohong menutupi bohong, ya nggak? Betul. Kemudian fitnahan Kainama itu keji sekali di sini, Pak. Sudah ada berkali-kali ini kumpul nih mualaf itu dengan gosip murahan. Ini Kainama mengatakan bahwa jangankan pendeta penuh, PDM saja berani bersahadat. Itu kalau nggak dibunuh karakternya, dibunuh fisiknya. Sampai sekarang dia nggak pernah jawab kan, Pak. Tunjukkan pendeta mana atau PDM mana yang bersahadat lalu dibunuh oleh pihak gereja. Gimana Pak King? Ini sudah fitnah nggak? Itu sudah jelas fitnah. Masuk itu mestinya ya. Harusnya Pak, tanpa kita melapor sudah harusnya hukum itu otomatis berjalan. Tetapi ya kenyataan yang sudah dilaporkan saja tidak dikerjakan kok sampai hari ini. Nah itu yang kita melihat pincang sekali ya hukumnya ya. Kelihatan tajamnya ke minoritas. Iya. Itu MKC saja Pak. Itu sampai beberapa orang hater IKIM Pak mengatakan itu saksi ahlinya nggak ada gunanya. Loh saya ini saksi di sana kok Pak 10 jam terlama. Di mana banyak membungkam pertanyaan-pertanyaan, kok bisa hasil sidangnya mengatakan tidak ada saksi yang meringankan Pak? Ngeri nggak Pak? Ya mereka memang begitu Pak. Dalam setiap diskusi kita juga Bapak bisa lihatkan di channel-channel Kristen manapun juga ketika mereka masuk, mereka obrak-abrik. Kemudian kalau kita menjawab semua pertanyaan mereka hanya berkata tidak menjawab. Padahal kita menjawab dengan dalil, dengan data yang valid, dengan literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi mereka hanya berjawab satu kata, tidak menjawab. Iya. Itu aja. Oke, ini yang awal ini saya mau tunjukkan bagaimana perilaku mereka yang jahat terhadap kekristenan ya. Contoh bangkai ini. Dia pembohong buat saya karena dia mengatakan aku cinta Yesus, bahkan dia mengatakan visinya adalah meneriakkan cinta Yesus kepada umat Katolik dan Protestan, bahwa dia cinta Yesus. Kalau cinta Yesus pasti cinta Muhammad, itu yang benar. Kalau cinta Yesus tidak cinta Muhammad itu bohong. Nah dia yang bohong. Kalau orang cinta Yesus tidak mungkin akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan tidak hormat loh ya, kami menghormati sebagai nabi besarmu. Tetapi kalau orang yang benar-benar paham pengajaran Yesus tidak mungkin akan mengikuti Nabi Muhammad. Menurut Pak King David gimana? Bukan penistaan loh ya. Tapi nggak perlu bongkar tentang nabimu. Gimana Pak? Ya, yang jelas Kainama ini kalau secara pribadi saya saja menilai dia ini orang sudah mabok agama. Kemudian bukan dia tidak tahu, kisah-kisah yang dia berbicara itu dia sangat tahu karena dia pernah di Kristen. Tetapi memang dengan sengaja dia melakukan penghinaan seperti Yesus menikah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali video-video penghinaan itu yang ditujukan kepada orang Kristen dengan tujuan untuk melemahkan iman orang Kristen dan juga untuk membodohi daripada pengikutnya sendiri. Ini kan sudah jelas, bukti fakta itu ada. Kalau mau dikerjakan itu jelas dia sudah masuk penjara sudah lama. Tetapi kan kita melihat kan sampai hari ini dia tidak sama sekali tidak tersentuh oleh hukum. Makanya dia seenaknya berbicara kepada kita dan bahkan menantang ya untuk melaporkan dia. Berarti ini orang kalau menantang Pak, di belakang dia ada siapa? Pasti ada kekuatan. Ada sesuatu yang kira-kira membackup dia sehingga dia berani mengatakan silakan lapor, saya tunggu. Itu yang saya tunggu, dia bilang laporkan saja.
Nah, Termasuk berarti kelasnya kan Aristo loh, Pak. ya itu kan sama dia 11-12 dengan Aristo tuh, jongosnya dia itu. Ya. Jadi jelas Pak, kalau menurut saya Kainama ini sudah masuk kotak sebenarnya. Dan juga muslim-muslim yang cerdas juga tahu bahwa dia ini penipu. Cuman mereka itu tidak bisa banyak berkata-kata karena mayoritas ini selalu menghina. Ada ustadz yang benar dihina, dibilang membela agama tertentu, ya kan? Kita tahu kan Buya Syakur seperti apa, bahkan mau dilaporkan karena pembicaraan dia seperti itu kan, dianggap membela orang Kristen. Ya. Nah, sedangkan Kainama menista dengan mengambil sepotong-sepotong ayat loh Pak. Belakangan ini dia tidak ambil satu ayat penuh, tapi sepotong aja dia sudah bisa meraciknya dan bilang itu Yesus itu bersahadat, Yesus turun ke dunia membawa Al-Quran. Sedangkan di kitab dia sendiri bilang menerima Injil sejak bayi, tetapi dia bisa merubah menerima Quran, membawa Quran ketika dia lahir. Ini kan jelas penipuan. Bukan hanya dia menista iman Kristen, tapi kitab dia sendiri dan iman dia sendiri dia nista. Kenapa tidak ada orang yang menanggapi gitu loh Pak? Nah, ini yang saya heran. Gini, saudara-saudara Muslim, kenapa kami tidak berselera untuk melaporkan? Karena kami tahu hukum Indonesia terhadap antara Muslim dan Kristen itu kami sudah banyak korban. Kalau saya sih, untuk apa kita lapor? Ya kita adu dalil saja Pak. Caranya kita main viral-viralan, dan netizen itu udah pintar kok mana yang berisi kotoran unta dan mana yang isinya otak Pak. Ya, gini Pak Heri, saya ingat. Sebentar Pak, maaf Pak King, kita sapa dulu Lemerian Rock. Sampai dia selamat sore, Batu Lemeria. Wih, udah pakai batu lagi sekarang ya. Ya. Pak King, kenapa Pak King? Ya, saya ingat videonya si M. Ali ini, Muhammad Ali. Dia berkata bahwa ini sudah era keterbukaan. Tidak ada sekat-sekat lagi yang bisa menghambat orang untuk mencari informasi. Tidak seperti zaman dahulu, dia berkata begitu. Sekarang ini orang bebas mengakses segala berita, informasi. Karena dunia ini sudah canggih sekali, dunia informasi ya. Jadi tidak bisa ada yang ditutupi dari ini. Mereka sudah kelimpungan menghadapi situasi, kondisi dunia informasi yang begitu cepat sekali. Karena itu banyak orang dahulu tidak mengetahui, sekarang jadi mengetahui. Orang dulu pikir, oh sama saja, ternyata sekarang ketika terbongkar semua ini, terkaget-kaget lah. Bahkan mereka sendiri sampai bilang, ini berat sekali menghadapi ke depan ini, begitu loh Pak. Betul. Apalagi teknologi itu milik kita Pak. Iya, luar biasa itu kan berarti. Teknologi milik kita, kecuali obat kuat ya, itu bukan dari bagian kita itu. Oke, Lemerian Rock mau nyampaikan sesuatu sebelum saya lanjutkan? Oke, terima kasih Pak Ikim ya. Saya cuma ngomong gini Pak, emang lucu sih kalau mereka mengatakan kita menghujat. Karena kita kan selama ini juga menggunakan dalil dari sumber mereka sendiri. Gitu kan. Nah kemarin tuh saya sempat bertanya kepada Pak Ibnu Kalam. Dan dia mungkin Pak King David masih ada ya waktu itu ya? Pas saya nanya ke Pak Ibnu. Ya lanjut. Malam. Ada Pak, ada saya ada. Iya. Dan Pak Ibnu pun mengakui bahwa permasalahan itu di sumber mereka sendiri. Bahkan dia mengatakan bahwa penulis hadis itu terlalu bodoh dengan tidak mempertimbangkan bahwa hal itu akan menjadi polemik. Nah, justru kalau misalkan dibilang menghujat, mereka lah yang harusnya bisa dilaporkan karena melakukan penghujatan, karena menggunakan kitab palsu, menggunakan sumber-sumber yang nggak jelas, menafsirkan sendiri sesuka hati mereka, mengeluarkan istilah-istilah yang nggak karu-karuan, yang tidak ada dalilnya ya. Tapi karena kita emang tidak suka melapor-laporkan ya, kita hanya membalas dengan menjawab tudingan-tudingan mereka. Gitu aja sih Pak Ikin. Ya kalau nggak suka melaporkan, maunya kita suka melaporkan Pak, karena memang sudah penistaan yang sangat-sangat jahat ya. Cuma kan nggak ada gunanya. Mau nggak mau ya kita nggak suka kan gitu, karena nggak ada gunanya. Caranya ya seperti ini Pak, kita main opini tapi kita opini dalam kebenaran kan begitu. Netizen banyak yang cerdas kok. Saya yakin orang Islam banyak yang cerdas kok, dan banyak orang Islam malu dengan kelakuan mereka. Betul nggak saudara? Nah saat ini saudara saya kasih tahu, saya lanjutkan ya Pak King sama Lemerian. Jadi contoh penistaan, penghujatan mereka itu contoh-contoh semacam ini. Hujat adalah fitnah tanpa bukti. Tidak mungkin orang cinta Yesus akan mencintai Nabi Muhammad, itu tidak mungkin. Jangankan dengan Yesus, disandingkan dengan Rasul Paulus, jangan Rasul Paulus Pak King. Dengan Yudas saja tidak mungkin orang tertarik dengan Nabi Muhammad. Tetapi kami menghargai nabimu itu ya. Tetapi kalau untuk mencintai, tidak mungkin kalau orang cinta Yesus akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Pertama itu. Terus yang berikut, nih lihat. Mereka itu nyebar Pak, pakai ayat-ayat yang sangat memalukan. Mengambil ayat Alkitab, tetapi mereka menarasikan yang jahat. Nih, Otan ditolak Yesus, kemudian ini mereka cari remis. Samsul misalnya diulang-ulang lagi, puaskan birahimu dengan hewan. Dia ngutip Amsal misalkan gitu. Tapi mereka melarang kita mengutang-atik Al-Qur'an itu. Padahal kita tidak menafsir ya. Ya kita kan referensi. Nah, kemudian ini Pak, lagi. Otan baca Ayub sekian.
istri menggiling orang lain, ajaran biadab dibanggakan, kayak gitu. Jadi kami itu saudara-saudaraku yang muslim terutama ya, ini fakta kalau kalian dengar dari ustadz-ustadz palsu itu mengatakan, "Oh, kita dipersekutu," itu salah. Jadi gini, ada istilah Manado yang mengatakan gini, "Tasontong sadiki tapela besar." Jadi tersentuh sedikit, Pak, toh belah besar. Kadang-kadang hanya robek sedikit, Pak. Mereka sengaja robek ini, wek, dirobek-robek. Nih loh, Oten robekin kita gitu. Padahal dia tambah-tambahin itu. Kelakuannya kayak begitu. Nah, contohnya Aristotel ini. Nuduh-nuduh kata Allah, bahkan Zuma juga begitu, mengatakan bahwa kita tidak percaya diri dengan kitab suci kita, gitu. Terus mencatut nama Allah, itu dibolak-balik kayak gitu. Rona Runner ini mengatakan kita stupid dan lain sebagainya. Oh, ini King David yang dibilang stupid waktu itu. Kemudian Andromeda, apalagi ya kayak gitu, ini pion-pion. Sampai orang senior, Pak, ini orang tua ini, Pak Taslim ini beberapa, dia coba bayangkan, dia ngoreksi kitab Injil loh, Pak. Loh, ini penistaan nggak, Pak? Bagaimana kalau kami bilang koreksi Al-Quran gitu? Oh, demo berjilid-jilid. Betul nggak, Pak Lemerian sama King David? Ini sangat benar, Pak. Sangat betul. Bagaimana kalau Anda mengoreksi Injil, kamu tak koreksi kitab sucimu gimana? Contohnya saja, ya. Ketik yang sering tak ulang-ulang, belum ada yang jawab sampai sekarang. Jawab pun ngambang Profesor Dr. Menahem Ali. Nggak tepat jawabannya, masih bisa dipatahkan. Pertanyaan saya, ya, dia ngoreksi Injil kan? Sekarang kita ganti ngoreksi ya. Saya nggak ngoreksi, Pak, bertanya, Pak. Ya, pasti sudah banyak ada yang bisa menebak nih koreksi saya. Nih, pertanyaan saya. Ini nih, ketik list of legend in the Quran. Daftar legenda-legenda di Al-Quran. Ketik aja di Google. Kok bisa masuk? Saya nggak ngoreksi, saya bertanya. Antara lain apa? 7 penidur, 7 sleeper, Zulkarnain, apalagi Salomo bisa ngomong dan lain sebagainya, burung hudhud dan lain sebagainya. Kami bertanya. Oke ya. Jawabanmu pasti muter-muter, tapi Taslim ini mau ngoreksi Injil. Lah pertanyaan saya, kalian punya Zabur, Taurat, Injil mana? Nah, muter-muter, kan seperti itu. Oke. Oke, kemudian ini kurang ajar lagi, Aristo mengatakan otak kerbau yang nggak percaya Al-Quran. Ya, kita udah membuktikan siapa yang otak kerbau. Ini lagi, ada yang menyebut dirinya Yesus Raja Mesum. Oke ya, ini baru sebagian loh. Baru sebagian. Sampai guru gembul itu, saya kira cerdas, Pak King. Ternyata bodoh juga, maaf ya, nggak ada kata yang cocok untuk dia. Bodohnya apa? Nih, Kristen juga ikutan poligami kok. Gimana lagi? Pak King David. Itu karena dia tidak mengetahui aja Alkitab kita itu melarang poligami, ya kan? Nah, ini, sampai dari perjanjian lama itu ada. Nah, ini Siti Khotijah menerima poligami karena Kristen. Kristennya yang disalahkan, Pak. Tak kira guru gembul itu orang pintar, Pak. Khadijah itu bukan orang Kristen, dia orang Nasrani, berbeda. Nasoro, bukan Kristen. Yang saya tahu, Pak, nabinya ketika dengan Siti Khotijah selamat masih hidup, tidak poligami. Begitu Khotijah meninggal, baru Pak poligami. Oh, karena Khadijah itu orang kaya, Pak. Iya. Dia kan konglomerat pada waktu itu. Kalau dia berani selingkuh aja, dia udah dipecat lama. Udah selesai, dia tidak akan jadi nabi. Ya kan? Sudah tidak dipecat. ada larangan poligami di Bible. Itu kan sebuah tuduhan, Pak. Saya ada itu, Pak. Ternyata tukang fitnah juga ini. Iya. Saya dengar videonya. Saya dengar, Pak, gitu. Ya. Jadi memang ternyata guru gembul ini guru goblok juga. Ada otak juga. Iya, gambul juga. Ya, mereka begitu loh, Pak. Sekalipun ilmunya secara pendidikan formal tinggi, profesor dokter, tapi kalau bicara tentang agama Kristen, mereka tiba-tiba jadi bodoh dan tolol. Jadi penipu, gitu, Pak. Jadi tukang tipu. Nah, jadi mereka tuh hobi copet satu ayat, comot satu ayat, lepas dari konteksnya, lalu mereka artikan, mereka tafsirkan seenak perut sendiri. Kalau kitab mereka kita tafsirkan, mereka marah. Kita punya kitab buku tafsir, ada ilmu tafsirnya, buis, hebat kali kau, ada ilmu tafsir. Kalau begitu Alkitab kamu tafsir seenak perutnya, kita nggak bilang itu ada ilmu tafsir. Ya, padahal kita berhak ngomong tafsirmu itu sampah. Tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Contoh ayat-ayat porno itu. Kenapa kamu ambil satu ayat? Kenapa kamu nggak ambil itu misalnya dari ayat 1? Misalnya kamu ambil ayat 37, kayak tadi pagi. Ya kan, Yehezkel 16 ayat 37. Malah dia salah tulis, Yehezkel 6 ayat 37. Mana ada Yehezkel 6 ayat 37? Yehezkel 6 itu hanya 14 ayat. Pak, untung dia nggak bilang gini Yesemia kan gitu. Nah, padahal Yehezkel 16 itu ada 63 ayat. Kenapa hanya ayat 37 yang kamu ambil? Sedangkan itu jelas itu kan dari ayat 1 sampai 62 itu kan jelas sekali ayat itu berbicara tentang apa? Ya, berbicara tentang Yerusalem, hukuman kepada Yerusalem yang dianggap perzinahan secara rohani. Mereka anggap letterlek saja bahwa ayat itu seolah-olah perzinahan secara badani. Ya, secara letterlek saja. Itu kan jelas keliru, Pak. Kalau dia baca ayat itu selanjutnya, pasti kalau dia punya urat malu,
ya pasti dia akan malu. Kecuali memang mereka yang tidak tahu malu dan malu-maluin, ya itulah kadrun, itulah orang-orang yang menurut saya nggak punya otak. Kalau mereka punya otak, mereka nggak akan berani comot ayat Alkitab. Kenapa? Karena ayat Alkitab itu lengkap. Kamu mau berbicara apa saja di Alkitab itu lengkap. Jangan copot satu ayat. Jangan dipenggal-penggal ayatnya. Baca keseluruhannya, baru Anda mendapat poinnya gitu loh, Pak. Dari saya begitu, Pak. Silakan, Pak Eri. Saya boleh tambahin sedikit, Pak Eri? Oh iya, silakan, saya ngomong masih unmute. Begini, otak sih ada Pak King David, cuma nggak dipakai Pak, makanya otaknya mahal, jangan dipakai. Nah itu dia Pak, karena jarang dipakai jadi mahal. Ya, saya salam Yesaya, Pak Yesaya, saya sapa dulu. Ya, salam Pak Yesaya. Lemerian, salam Bang Yesaya. Ya, jadi gini Pak, menurut saya sih harusnya itu mereka itu berterima kasih kepada para apologet Pak. Karena tanpa kita membuat narasi yang jahat pun sudah mengungkap permasalahan di sumbernya, kan gitu. Jadi harusnya mereka berpikir, bukan kepanasan. Karena kalau mereka kepanasan, ya berarti sama aja mereka kepanasan dengan ajarannya sendiri. Maksudnya sih begitu, Pak. Harusnya mereka berpikir dan berterima kasih. Kita nggak pernah membuat narasi-narasi jahat, tapi dengan mengungkap data mereka saja sudah mengungkap segalanya, kan gitu, Pak. Nah itu dia, masalahnya kebenaran itu dianggap kejahatan di sana. Makanya Buya Syakur dilaporkan kan, karena kejujuran itu adalah penistaan di sana. Betul. Ini Pak Yesaya ketendang, saya lanjutkan ya. Guru gembul ini tak sekira pandai, ternyata gombal-gambul juga. Sama, 11-12. 11-12. Ini ada di Andre Tunggal, tapi saya juga sangat mudah menjawab ini tuduhan. Ini udah tuduhan. Iya. Ketika ada larangan poligami, dia pasti ngambilnya di perjanjian lama. Dia nggak ngerti ya. Belajar lagi lah guru gembul ya. Saya sangat menghargai pandangan-pandangan nasional Anda. Cuma dalam hal ini, ya itu Anda sangat-sangat harus dijawab ya. Nah, kemudian termasuk siapa tadi? Yang ini Pak, yang kacamata ini. Bayangkan tuh, dia sampai bikin episode ketiga menjawab tuduhan non-muslim tentang poligami. Dia mau mengupas poligami di Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, dan Islam. Ngawur kabeh Pak wis pokoknya. Ya itulah orang bodoh. Sekarang lucu ya, kalau bicara poligami di Islam, kalau kami tahu ada poligami itu bukan tuduhan, kan memang iya, betul nggak Pak? Iya, betul. Nabi Anda poligami itu kan bukan tuduhan. Nabimu mengawini Aisyah sudah meminang Aisyah umur 6 tahun, walaupun banyak pada akhirnya itu kan nanti 9 tahun. Iya, tetap saat ini di bawah umur. Itu kan fakta. Betul? Ya, itu fakta. Bukan betul. Tuduhan. Tetapi kalau kalian mengatakan Yesus kawin, nah itu baru tuduhan. Nah, itu dia Pak Heri. Betul nggak Pak? Betul. Ya. Itu tuduhan dia tidak mendasar karena dia ambil dari katanya Alkitab 1928, padahal lembaga Alkitab belum pernah produksi Alkitab tahun 1928. Pertanyaannya Alkitab 1928 itu siapa yang terbitkan dalam bahasa Indonesia? Ya, pasti dari pihak mereka. Itulah yang menunjukkan kejauhan levelnya sama kita, Pak. Jauh levelnya. Itu. Karena mereka tidak ada sejarah, tidak belajar. Jauh levelnya. Nah, ya, mereka hanya menghujat. Betul. Kalau bicara soal poligami, di Islam itu kan bukan tuduhan, memang tapi sebetulnya yang ini Pak, ini mengatakan sebetulnya monogami di surat ini, terserah, tapi kalau memang sebetulnya monogami, kenapa pada poligami sekarang, gitu loh, ya, sudah nggak usah muter-muter, oke, jadi begitu ya. Nah, kemudian ini sebelum kita menuju topik Pak, itu tadi baru sebagian kecil artikel, sebagian kecil sekali, ya, sebentar nih Pak Yesaya udah di bawah nih, tapi ketendang nih, shalom Pak Yesaya. Oke. Salam. Ya. Pak Yesaya. Ya, salam Pak. Oh, ya. Pak, salam kalau saya selamat sore. Boleh Pak saya. Ya. Sedikit dulu Pak Ikin. Kalau ada Alkitab mengatakan bumi ini datar, bodoh sekali Tuhan itu Pak. Kalau saya katakan itu, bodoh sekali itu Tuhan. Buang dia. Ya, tapi kalau ada fakta mengatakan bahwa bumi ini datar, ya sah-sah saja kalau dia mau ikut. Tapi orang bodoh saja yang mau ikut itu. Ya. Sementara sejak zaman Ayub ya, belum ada Facebook, belum ada Instagram, sudah mengatakan bulatan bumi. Yesaya atau Ayub ya? Yesaya 40. Bumi. Ya, kemudian di Ayub mengatakan bumi tergantung di kehampaan. Wah, biasa itu. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang bayangkan nih, salah satunya yang ikut rapat. Pada akhirnya Saudara, mereka yang menista akhirnya kemarin kita udah bahas ya. Dunia Muslim pusing 13 keliling dalil lawan lapor. Jadi ini rapatnya Profesor Dr. Menahem Ali dan Dr. Haifa Kainama dan lain-lain itu bocor Pak. Ya. Muhammad Ali Pak, bagusan dipanggil Menahem Ali Pak. Mulai hari kita panggil Muhammad Ali aja Pak. Oh enggak apa-apa, saya menghormati pengakuannya dia sebagai profesor doktor, di mana profesornya itu tidak sebanding dengan ilmunya gitu ya. Enggak untuk saya ya. Kok orang cerdas Pak Ikin kok orang cerdas jadi pusing keliling ya Pak? Kalau 7 keliling kan katanya mereka paling cerdas itu Pak. Ya, kalau 7 keliling kan istilah umum Kak. 13 keliling itu kalau orang mistis, angka 13 itu angka sial Pak. Jadi ini filosofinya tinggi. Ya, saya lanjutkan.
Nah sekarang mereka rapat mau berusaha menutup channel-channel Kristen, melaporkan sembilan rupa. Nah tadi kita udah tunjukkan ya, mereka yang menghujat-hujat, begitu dijawab mereka guling-guling teriak-teriak. Salah satu contoh yang peserta daripada dan bahasanya bahasa penuh penjilatan yaitu si Kainama. Menjilatnya itu suka memuji-muji berlebihan, Pak. Kitab Amsal kan ada gitu yang memuji berlebihan gitu ya. Oh tuanku, guruku, bla 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 gini. Dia ini penghujat Kristen yang wah luar biasa. Contoh, Pak. Jangankan kitab suci yang agung Alkitab. Sedangkan lagu sekolah minggu aja dia nafsirnya aja liar, Pak. Nafsirnya aja liar sekali. Kita dengar ya. Nah dulu waktu saya di atas mimbar, ya mungkin ada Bung Ustadz di belakang yang tahu. Waktu saya di atas mimbar, itu saya mengajarkan radikalisme. Bahwa dulu saya sebagai orang yang di atas mimbar, bukan di tempat duduk di jemaat, bukan, saya di atas mimbar, itu mengajarkan bahwa bahkan kepada anak-anak dari sekolah minggu, anak-anak masih kecil, saya Laskar Kristus, Laskar. Ada lagunya, sampai sekarang dinyanyiin kok. Pernah dengar ya? Saya Laskar Kristus Syakrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, Saudara lihatlah kebodohannya dia, Pak ya. Iya, Saya ini harus betul. menjaga mulut saya, Pak. Tapi dia terlalu bodoh dan tolol. Dia sendiri bilang ya, coba dengar ya. Saya bukan pasukan. Ya, coba Iya, kita bener. dengar ya. Gini Pak, dia bikin video tapi menunjukkan kebodohannya sendiri, pamerin sendiri kebodohannya. Mari kita dengar. Mari kita dengar. Syakrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan Tuh, dia sendiri ngomong, saya bukan. Lanjut. berkuda, pasukan menembak. Itu anak kecil nyanyi dari kecil. Aku pasukan, aku Laskar Kristus. Daripada dia potong aku duluan, aku tebas dia duluan. Siapa dia itu? Muslim. Ini mestinya Baris Krim tangkap dia, Pak. Nggak perlu dilaporkan. Ya, betul. Ini, Ya. Pak Nggak Yesaya, ada ini kalimatnya lucu, Pak. berbunyi seperti itu juga Pak Heri. Iya. Nggak ada Lucu, Pak, kalimatnya lagian itu. juga, Pak. Udah bukan tapi dibilang menebas. Kan bodohnya. Iya, itu kan absolut, Pak. karangan dia Absolut sendiri, benar Pak. bodohnya. Iya benar, absolut benar. Hakiki itu. Kita- Nggak usah dengarkan ya. soal agama apa itu. Itu Pak, soal kita budak dengarkan apa? lagunya ya. Asutan juga ini Pak. Hmm. Ini orang bego Kita ini. ikuti. Ya, kita ikuti lagunya ya. Mulai muncul Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Syakrak. Saya Laskar Kristus, Syakrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saudara, tidak perlu takut. Videonya Ini lucu. monyet sampai Cocok banget, Pak. joget. Ya, Pak. Ya cocok ya lagi sama keluarganya Pak, lagi ngumpul sama keluarganya. Ya. Jadi dia menghina sekali. Dan menurut saya itu, nah bayangkan dia yang menista, menghujat. Hujat itu fitnah tanpa bukti. Oke, lagi, satu lagi, lain lagi. Berbohong itu bisa menjadi fatal, apalagi untuk seorang pendakwa gitu ya. Ketika dia menyampaikan suatu kebohongan, lalu kebohongan itu dipakai oleh orang lain, maka dia juga ikut diambil dosanya. Maka dari itu, kita menyampaikan dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan. Kebohongan hanya ada di ajaran Kristen. Tuh, itu sudah fitnah. Ya. Jadi dia meludah ke udara, nempok ke mulutnya sendiri. Itu sebetulnya Baris Krim nggak perlu nunggu delik aduan. Cuma kan masalahnya di Indonesia harus ada aduan, kan begitu ya. Cuma orang Kristen buang-buang waktu dan tenaga. Karena nanti hasilnya kita udah tahu kok. Ya, apalagi ada fitnah si ini Pak Yesaya Lemerian. Ini adalah kacungnya si Kainama tadi yang joget-joget sama para monyet tadi. Di mana dia mengatakan orang yang tidak percaya Al-Quran itu disamakan dengan kerbau menurut perspektif Al-Quran. Ya terserah menurut apa, tapi Anda tidak langsung mengatakan orang yang tidak menghargai hak asasi yang dilindungi undang-undang untuk percaya atau tidak kitab suci. Tapi Anda mengatakan itu kerbau. Pertama, menjadi seorang muslim adalah Allah itu memberikan syarat mutlak yang paling pertama menjadi seorang muslim adalah dia harus berakal dulu baru dia beriman. Gitu. Kalau tidak punya akal itu nggak diwajibkan untuk beriman. Nah, orang-orang kalian yang tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada Al-Quran, dalam perspektif Al-Quran, kalian adalah manusia-manusia yang tidak berakal. Dan dalam perspektif Al-Quran, orang yang tidak berakal itu dia tidak bedanya dengan seekor kerbau. Mohon maaf. Ya. 346 menit Nah, ini menarik. kemudian Al-Quran, masa ada manusia bisa tertidur 309 tahun?
Seperti apa? Nah, makanya saya katakan ini apa ya teman-teman ya? Jangan mengukur Sang Maha Pencipta itu dengan akal kita. Ya. Kalau kita kita ukur Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita. Emang kita siapa? Dan akal kita nggak akan sanggup. Allah itu memberikan syarat mutlak yang paling pertama menjadi seorang muslim adalah dia harus berakal dulu baru dia beriman. Oke, harus berakal, harus beriman. Tapi begitu dongeng ada di sana, jangan pakai akal. Saya mau ngingatin satu hal Pak Ikim, boleh Pak Ikim ya. Yang kerbau itu dicucuk hidungnya, jadi dia nurut aja. Jadi kalau tidak berpikir hanya mau menuruti ajarannya doang, tanpa bisa berpikir dan mengkritisi, ya itulah kerbau yang sesungguhnya. Lanjut Pak Ikim. Oke, Jadi hari ini Pak Heri, ya, silakan. ini Aristo ini memang bodohnya keterlaluan. Bodohnya diborong banget, ya kan? Karena tidak ada kerbau menikah dengan anaknya sendiri. Ya, kemudian bagi Yusuf PI itu benar tuh. Yusuf PI itu ibarat gini Pak, penjual obat itu di pasar berteriak-teriak di pasar, ini ada obat menyembuhkan kanker, darah tinggi, sakit jantung, diabetes, ya semua penyakit yang berat-berat, dengan beli obat ini hanya harga 15.000, Anda pulang makan dan Anda sembuh. Ini kan menipu namanya. Sama dengan PI ini. Ketika dia mengomong orang itu nggak boleh tipu, nggak boleh begini dan begitu, dia sendiri sudah menipu. Kenapa? Dia tidak pernah mengadakan satu kajian akademis atau apapun, ya. Lalu dia bisa ngomong seenak orang Kristen itu menipu. Ini kan orang bodoh namanya. Nggak mungkin ya. Wong Yesus mengatakan di atas ya, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di luar itu adalah datangnya sija, datangnya dari sija. Nggak ada kata kecuali. Kapan boleh berbohong? Pak Ikim, kalau menjelas sedikit Pak Ikim. Ada seorang mengatakan memabukkan itu tidak bagus Pak. Tapi ada yang mabuk digigit babi di telinganya Pak. Bagaimana itu Pak? Wah, walau disuat. Aduh. Itu dia. Mikir. Nah, silakan. Serahkan kepada yang berwajib lah Pak kalau yang itu. Oke, saya lanjut ya, Pak King. Lanjut. Oke. Lanjut dulu Pak. Lanjut dulu bagaimana kelakuan mereka. Tapi ketika dijawab, mereka guling-guling. Mau lapor gitu ya. Nih termasuk ini salah satunya. Masih sama, bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa ini juga orang goblok. Ibraninya Jesus, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias artinya juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Oke, lah dia terserah lah. Dia ngecek sana kemari dan dia juga memberikan tuduhan tentang kejatuhan Adam dan Hawa, dianggap itu ajaran ngeles. Jadi kalau saudara-saudara ngeles, jangan-jangan belajar dari agama sebelah. Jadi dia sudah memfitnah Pak, bahwa ajaran Kristen adalah ajaran ngeles. Oke, padahal kita iya di atas ya, tidak di atas tidak. Justru di tempatmu lah, tidak boleh bohong kecuali dalam tiga hal. Tapi sebetulnya banyak Pak, bahan untuk mereka itu berurusan dengan hukum ya, Lemerian. Ya, saya baru sadar Pak kenapa mereka bisa mengatakan bahwa kalau ada berbohong itu berarti ajaran Kristen. Karena mungkin dia berasal dari Adam yang lain Pak. Karena saya baru tahu ternyata Adam itu ada tahun 1000 bilangnya Pak. Tahu di Adam yang mana Pak? Adam itu juga ada tahun 1000 Pak. Iya, juga ada tahun 1000 Pak. Tanya Pak King David itu. Iya, bahkan sebelum Adam ada lagi orang yang lebih dahulu diciptakan sebelum Adam. Insan namanya. Insan namanya. Bukan Moko Ginta ya, Insan. Moko. Ya. Oke. Ini contoh Pak ya, kenapa mereka begitu? Mungkin karena ada hadis yang semacam ini, entah doif atau apa, bukan urusan saya lah, tetapi faktanya ini Pak. Nah, biasanya kalau yang begini-begini mereka sendiri yang nolak. Lucu ya. Nih, tuh nggak? Tidak bersinah orang yang bersinah ketika ia bersinah, ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika mencuri, ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah minum arak ketika minum, ia dalam keadaan beriman. Makanya tidak heran waktu itu sebaik-baiknya orang kafir masuk neraka, seburuk-buruknya sejajan orang Islam masuk surga. Lah ngeri Pak. Ya tapi kita kan hanya membacakan ya. Ada yang ngomong, oh kamu nggak tahu asbabun nuzul. Ya sudah, silahkan saya hanya bacakan saja. Saya lanjutkan lagi Pak. Kalau mereka ngomong sama kita asbabun nuzul, tapi kalau mereka comot satu ayat kita, itu kan seenak udelnya mereka tanpa melihat konteks. Itu juga asbabun nuzul. Kamu harus lihat konteksnya dong. Konteksnya mengatakan apa? Jangan kamu copet satu ayat lalu kamu bikin framing. Wah, ini artinya demikian ini loh. Ya, ini artinya ayat Alkitab ini porno loh. Buktinya ini loh, lihat zakarnya seperti zakar kuda. Baca dulu seluruhnya. Nah, kamu tidak baca asbabun nuzulnya di atas. Tapi kamu sudah membuat satu framing seolah-olah Alkitab itu adalah berisi kitab porno, tulisan-tulisan porno. Nah, karena otakmu itu adalah otak porno. Anda mendapat pengajaran porno di seberang. Betul. Ya, ada contohnya orang yang melakukan porno
Sehingga Anda punya pikiran sudah terkontaminasi. Begitu melihat satu ayat di Alkitab kita, oh ini ayat selangkangan. Oh ini ayat porno. Oh ini ayat boleh poligami. Padahal dia nggak baca asbabun nusulnya. Baca seluruh dong, baca. Masalahnya, Pak, kalau kita baca di sana mereka bilang asbabun nuzul, tetapi ketika mereka tuduh-tuduh kita porno di Alkitab, kita bilang asbabun nuzul, dia bilang oh asbabu sedap, gitu kan Pak. Nah, itulah Pak. Jadi mereka itu mau menang sendiri. Ketika kita kasih mereka cermin, ya mereka marah. Seperti yang Pak Ikim itu kasih tunjuk kaca itu yang ada orang simpanse itu, dia marah-marah sama kaca itu. Lah mereka ibarat seperti itu Pak. Seperti itulah mereka itu. Ketika kita kasih cermin balik, mereka marah. Tapi permasalahannya gini Pak King, mereka nggak bisa menang juga karena kalau kita nah ini coba lihat nih. Oh ngamuk-ngamuk dia. Oh gimana lu Merian, jangan umpet, jangan ngumpet lu katanya, jangan sembunyi lu. Ngamuk dia sama Merian. Nah itulah mereka. Iya, cuma mereka nggak bisa menang juga Pak King, karena kalau di kita tuh perumpamaan, kalau di dia tuh kisah nyata. Wow. Makanya. Saya lanjutkan lagi ya tuduhan mereka ya Pak. Lanjut Pak sampai pagi. Tuduhan mereka. Jadi sebelum kita, dan lucunya nanti mereka yang ngelapor, lucu ya. Ini ya contoh. Ini nggak tahu satu orang ini, waduh gila sekali. Masuk ke dalam Islam tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu jurusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya. Nah ini menurut saya digambarkan sebagai agama yang keras. Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan ini? Oke Pak, ini jaringan saya agak sedikit ini ya. Dia sudah menuduh Pak King. Jadi ini antara perut sama kemaluan. Ini ketika dia masuk ke dalam Islam tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Oke, kebenaran selangkangan menurut saya. Iya. Gimana Pak? Enggak, jawabannya satu Pak. Ya, jelas, Pak. Jawabannya. Ini terbalik Pak. Iya, jawabannya itu doang. Sebentar. Saya katakan kebenaran menurut selangkangan, yang saya maksud otaknya dia ya. Orang-orang muslim ini bukan saya generalis. Otaknya dia ya yang saya maksud. Kebenaran selangkangannya dia. Kenapa? Karena dia mengatakan orang yang mu'alaf karena selangkangan. Saya mau tanya kepada kacamata pendusta ini, penipu ini. Tunjukkan, buktikan, carilah bukan mu'alaf ya, murtadin yang masuk Kristen karena selangkangan cewek-cewek Kristen. Tolong. Nah, Pak Heri. Ya, silakan Pak. Mereka ini ngomong kan tanpa dalil. Mereka hanya modalnya congor saja, asal dia kencang bicara, seolah-olah pembicaraan dia itu fakta benar. Mereka langsung percaya. Berbeda dengan orang Kristen, kalau kita ngomong, kita punya dalil untuk tunjukkan bahwa apa yang kita bicara ini kebenaran. Itu adalah ayatmu, itu adalah hadismu. Bukan kita asal comot. Ya, coba kita lihat sekarang, kita analisa pembicaraan dia. Bahwa orang Kristen itu kalau masuk Islam dia bilang tadi orang Islam masuk Kristen ya dia bilang tadi itu hanya karena sejengkal. Terbalik. Perut dan bawah perut. Oh terbalik, menurut saya itu 1000% terbalik. Ini salah. Karena apa? Betul. Abdul Somad berkata, ya bercerai itu tidak perlu kasih tahu istri. Ceraikan istri nggak perlu, dia bilang dari satu kota ke kota lain saya kawin, saya nikah misalnya di Semarang 1, lalu saya nikah lagi Surabaya 1, saya nikah lagi di Jogja 1, semua totalnya 4, itu sah. Kalau mau tambah, cerai yang keempat, kawin lagi 1, tetap 4, supaya tidak ada limitnya itu lagi. Ya sudah, kawin cerai. Berarti apa itu? Ajaran selangkangan. Ya. Karena doyan selangkangan. Ini. Iya kan? Itu jelas. Coba tunjukin, Pak. Ya. Ya kita ngomongnya ada isinya. Gimana? Ceraikan yang 1, nikah lagi. Ceraikan 1, nikah lagi. Itu dia sendiri yang bilang. Fakta. Bahkan ada ustadz yang bilang begini Pak, di dunia ibu-ibu, dia ngomong di masjid, di dunia ibu-ibu kamu tidak, kalau andai kata kamu tidak dipoligami, di surga pasti dipoligami. 72 bidadari. Dia ngomong di sebuah masjid itu, masih muda tuh ustadz, dihadiri begitu banyak orang. Pak Heri punya video itu. Banyak Pak, lengkap. Iya. Pak. Lengkap. Clear itu. Jadi jangan dibalik. Ya ada. Ada kan yang di sebuah masjid itu? Banyak. Dia katakan demikian. Banyak ya. Oke, jadi ini tuduhan ya saudara. Oke, ini tuduhan 1. Ini nggak tahu ini. Kemudian ini lagi Pak, lihat. Islam digambarkan sebagai agama yang keras. Paling gampang aja begini. Tidak kurang dari 200 ayat isinya benar. Tapi kenapa kemudian malah Islam
yang kemudian difitnah menjadi agama. Nah, itu bukan fitnah. Ya, dia memutarbalikkan fakta. Kamu silahkan debat sama Ustadz Bahasa Lama. Gimana Pak King David? Betul nggak? Iya dong, jelas. Ya, saya tunjukkan dulu Pak. Dia Bahasa Lama itu jelas sekali dia ngomong. Iya, dia memutarbalikkan fakta Pak. Bahwa dia merasa difitnah bahwa Islam ditegakkan dengan pedang dan perang. Itu Alkitab ada 200 kita. Loh, dia nafsir ngawur kok itu. Dia nggak bisa bedakan antara PL dan PP. Nah sekarang, wes kamu mau berbuih-buih mulutmu kayak orang epilepsi. Nih dengar. Kalibata City. Waktu subhanallah saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Clear. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nah, fakta, jelas. Orang Jawa bilang modar aku ya, ayo. Ya. Ini jujur Pak, dia ngomong ini jujur. Nah, bahwa dia katakan kenapa mesti menghindar? Artinya kenapa mesti malu gitu loh. Kalau mau dikatakan kasar, nggak usah malu, memang benar. Apa yang dikatakan si Bahasa Lama ini 100% benar. Jadi nggak usah malu, nggak usah menghindar, nggak usah takut. Dia pakai bahasa nggak usah takut, ya. Berarti nggak usah malu. Memang betul bahwa Islam itu disebar dengan pedang, memaksa orang untuk masuk Islam. Kalau nggak kepalanya hilang. Ada ayat-ayatnya itu. Waktu itu kita sudah pernah bahas kan ayat-ayat itu Pak Heri kan? Ya, bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai. Penggallah kepala mereka, orang-orang kafir. Oh banyak sekali ayatnya. Saya punya buku Tarbiyah Jihadiyah. Ah, itu luar biasa lagi itu. Bisa pingsan mereka. Mau sapa dulu Pak, sapa pemuja keadilan, Shalom, pemuja keadilan. Terima kasih ya untuk seperti stikernya, God bless you, Tuhan berkati. Ya. Oke. Nah, saya ini tinggal sedikit nih. Jadi mereka, waduh Pak, ini baru sebagian Pak. Kalau kita tunjukkan bagaimana serangan mereka terhadap Kristen terlalu banyak Pak. Terlalu banyak. Pak Heri, kenapa demikian? Karena mereka ketakutan bahwa kebenaran itu merebak di Indonesia ini yang selama ini tertutup 1400 tahun. Ya. Dengan adanya internet, teknologi daripada orang-orang Israel, anak-anak Tuhan, ini membongkar semua yang selama ini tertutup berabad-abad. Sehingga mereka ketakutan sekali, makanya mereka memframing dan menyerang kekristenan itu dengan berbagai kalimat-kalimat yang sampah, yang menurut kita bahwa itu tidak layak dibicarakan di forum seperti begini ya, karena itu sudah menista sekali. Tetapi mereka tidak peduli, dan itu yang mereka katakan itu Pak Heri, berulang-ulang sampai kita bosan untuk menjelaskan kepada mereka, karena yang mereka katakan hanya itu dan itu saja. Seperti seorang murid sekolah yang tidak pernah naik kelas. Ya, inilah mereka. Dikatakan mereka dicintai oleh gurunya sampai nggak usah naik kelas. Demikianlah mereka ini. Kita sudah ajarin berkali-kali. Kita menjawab apa pertanyaan mereka. Baik segi ketuhanan, baik Trinitas. Bahkan ada ustadz mereka sendiri yang cerdas, bisa menjelaskan tentang Trinitas. Bayangkan, ustadz itu bisa menjelaskan tentang Trinitas. Tetapi ada ratusan ribu orang di Indonesia ini yang tidak paham Trinitas. Tetapi ada ustadz yang cerdas. Dia paham, dia bilang Trinitas itu adalah salah satu tauhid. Bukan syirik. Bukan musyrik dan bukan syirik. Itu Pak King, Dr. Haidar Bagir AM. Putar aja Pak itu, kita nggak dusta. Oke. Itu ustadz itu cerdas sekali. Baik. Terus ini Pak, jadi ini narasi kita pertama kita tunjukkan bagaimana mereka. Ini baru sebagian nih. Tak tunjukkan saudara ya. Ini tak tunjukkan data saya. Sebentar ya, Pak King David. Ini adalah folder saya Pak di sini. Coba ini Pak F ini ya. F ini 1 tera Pak. 1000 giga Pak ini. Berapa banyak itu? Banyak. Bukan Salah banyak, satunya banyak. saya nyimpan hujatan kadrun Pak. Ini pun sudah saya bagi 2 Pak, beberapa. Sampai saya bosan Pak. Dari tahun 2022 saja Pak. Waduh banyak hujatan kadrun ini Pak. Saya screenshot ini. Banyak sekali Pak. Banyak sekali. Ngeri Pak. Ya. Jadi sekarang lucu. Kita akan menuju kepada topik kita ya. Ini suara siapa ya Pak? Menggema. Ini Pak. Ya nanti kita menuju ke topik kita di mana
Si Pedas Sofiatul bikin Profesor Dr. Menahem Ali, Dr. Haifa Kainama, kejang-kejang, mereka rapat lapor paknya malah bocor. Pak King itu. Ya Pak King yang bukan. Tes mic. Oh iya Pak King. Oke. Kenapa saya Pak? Oh enggak aman. Dikira audionya Pak. Oh iya enggak, Pak. saya punya bagus. Ya? Menggema. Menggema Pak. Iya betul, menggema. Tes mic. Menggema Pak King. Masih di setting Pak, setting audio, diklik itu Pak ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi udah bagus Pak King David. Oke, sekarang hujatan-hujatan mereka salah satunya orang ya, saudaraku yang muslim, Anda jangan utak-atik Alkitab deh. Sampai orang yang sudah berumur itu jadi tidak cerdas loh. Percaya dengan kitab sampah Pak King, Pak Yesaya. Contoh, nih. Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja. Oh Pak, yang terhormat, nggak tahu kiai siapa, saya nggak kenal dan saya nggak butuh kenal. Injil apa yang dilarang dibaca di gereja? Tapi dia udah fitnah. Ada satu Injil yang dilarang. Injil apa itu? Itu namanya Injil Barnabas. Tidak ada gereja yang melarang membacanya. Kenapa? Karena kami tidak khawatir. Karena kami tahu semua itu Injil palsu. Tapi oleh Muslim, dunia Muslim dianggap itu yang benar. Ngeri. Yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Tuh, Injil palsu. Ngaco. Kacau sekali Pak. Padahal udah berumur. Kacau nih. Kacau. Mana ada Barnabas yang nulis ini Barnabas. Ini kacaunya orang. Itulah Pak, mereka semakin tua, kalau ada di sana terus mau ngutang-ngatik Alkitab, ya ada namanya tua-tua keladi ya Pak ya. Semakin tua semakin menjadi, bukan bijaksananya Pak, tapi fitnahannya dan jahatnya kayak. Kenapa saya ngomong jahat? Maaf dengan tidak menghormati. Saya sangat menghormati orang tua Pak. Sangat menghormati. Saya menghormati beliau sebagai orang tua, tetapi nafsu memfitnah orang Kristen ini saya tidak respect sama sekali. Paham ya saudara? Ini udah fitnah. Nah, mengapa? Karena Injil itu isinya agak mirip dengan Al-Quran dan sudah saya baca. Tentang penyaliban Nabi Isa itu dalam kitab Injil Barnabas ditulis Yudas Iskariot itu muridnya Nabi Isa yang membelot. Ketika itu dia datang kepada Raja Yahudi, hai Raja Yahudi, kalau kau ingin tahu tempat persembunyiannya Yesus Kristus saya tunjukkan dengan syarat berikanlah kepada saya 12 keping emas dan 1 pasukan tentara. Nah, ini kan dusta. Ini kan dusta. Lawa-lawa. Tidak pernah baca ngaku-ngaku baca Pak. Mana ada jelas gitu Pak. Wah, jelas nih sudah penustaan ini orang tua ini. Itulah saya jadi nggak respect gitu ya, saya menghargai tetapi ya saya jadi nggak respect dengan ketidakcerdasan dan dengan yakinnya sudah baca tapi nggak referensi gitu ya, kasihan Pak. Tapi kita hormati sebagai orang tua, tetapi fitnah Anda yang membuat saya nggak respect dalam hal ini, ngawur sekali. Dan itu dipercaya sampai Aristo itu juga gitu, nantang-nantang gitu ya. Dia bisa membuktikan bahwa Injil Barnabas, lawang Injil Barnabas dari sisi geografi aja udah salah kaprah kok. Oh, enggak salah sekali. Ditulis oleh mualaf Itali. Ya, tolong cerdas lah. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Nah, kembali lagi. Saya nggak ngerti. Itu aja saya nggak tahu Bapak. Saya nggak tahu. Lah, pakai otak loh. Saya nggak tahu. Lah, pakai otak loh. Lu punya otak nggak sih? Ya sudah. Jadi hari ini kita mengajak pakai otak. Pakai nama. Ya, oke. Baiklah. Kita sudah memberitahu ini baru sebagian kecil dari hujatan-hujatan muslim. Sebagian kecil, jangan lupa pakai otak lo, ya. Kita menuju ke video yang lucu ini, Pak. Jadi rapat sekelas profesor, doktor ini kejang-kejang dan dia menyebutkan beberapa kali Sofiatul. Yang saya pakai istilah si pedas Sofiatul bikin profesor kejang-kejang. Rapatnya bocor. Kita dengarkan ya, baru kita nanti akan sharing lagi, oke? Seluruh channel-channel Kristen saat ini, sebahagian saudaraku muslim, darahnya sedang mendidih. Mereka kepanasan, mereka marah, mereka benci terhadap apologet Kristen. Mereka benci, mereka marah terhadap channel-channel Kristen. Sehingga mereka membuat rapat pertemuan melalui Zoom untuk membicarakan rencana
dalam hal melaporkan apologet Kristen kepada Baris Krim Polri dan rencana penutupan seluruh channel-channel Kristen yang mereka anggap menista agama Islam. Di antara mereka yang hadir adalah Ustadz Besar Ahmad Wahid, Ustadz Besar Profesor Dr. Menahem Ali, Ustadz Besar Ketua Peradi Indonesia Profesor Ramli, Ustadz Andi, Ustadz Besar Juma yang disebut Gurunda itu, dan lain-lain. Yang saking bencinya, yang lucu adalah Profesor Dr. Rambe. Dia tidak menyebut Kristen lagi Kristen, tapi disebut oten-oten. Secara emosional, saya sangat menggebu-gebu mau menindaklanjutin para oten-oten itu mengelpekan ke Mabes Polri. Karena mereka cenderung sangat menamakan bahwa perjuangan kita untuk era sekarang ini begitu berat. Mau tidak mau, atau suka tidak suka, kita sekarang berada di ruang tanpa batas. Tidak ada sekat-sekat dan semuanya bisa diakses oleh siapapun. Iya, Profesor Dr. Menahem Ali itu benar. Saya masih ingat, sebelum ada internet ini, setiap orang Kristen yang mengeluarkan buku menyinggung tentang Al-Quran dan Islam ditangkap, dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh. Bukunya disita. Tapi sekarang, ya di Indonesia masih bisa ditangkap, seperti misalnya Muhammad Kaje, Saifuddin Ibrahim, ya bisa ditangkap, dipenjarakan. Tapi sekarang dari luar negeri, nah ini jadi masalah bagi mereka ini sekarang. Dari luar negeri sekarang gentar orang Kristen yang bukan orang Indonesia, yang walaupun pakai bahasa asing, bahasa Arab misalnya, bahasa Inggris, diterjemahkan, tembus ke Indonesia. Ini tidak bisa disangkal mereka, tidak bisa dibendung. Jadi kebenaran itu pasti muncul. Bagaimanapun usaha mereka untuk menutupi kebenaran itu, tembus. Ya selama ini memang Kristen di Indonesia tidak bisa berkutik, tidak bisa mencetak buku. Kalau ada pun harus ditulis untuk kalangan sendiri. Bila ada seseorang untuk menulis buku menyinggung tentang Al-Quran atau ajaran Islam, harus ditulis besar-besar untuk kalangan sendiri. Jadi tidak boleh dibaca orang Islam, hanya untuk orang Kristen. Itu memang benar, begitulah kondisi saat ini. Makanya orang Islam sekarang ini di Indonesia, seperti Menahem Ali ini, kepanasan, bingung bagaimana cara membendung ini. Itulah sebabnya mereka membuat rapat melalui Zoom untuk mengadu ke polisi. Ya ini bagaimana nanti rapat mereka hasilnya nanti, mari kita perhatikan. Sebetulnya Sofiato itu harus dipersoalkan dalam ranah hukum. Karena ini kalau dibiarkan akan terus berlanjut dan itu menjadi penyakit dalam harmonisasi umat beragama di Indonesia. Karena yang dia lakukan itu bukan kajian akademik, tapi kajian hujat-hujatan di situ di dalamnya. Dan itu harus ada penyikapan secara hukum, harus. Kalau tanpa itu nggak bisa. Harus ada pelaporan, dan itu saya kira langkah awal yang harus dilakukan. Tujuan kita berbicara di sini adalah kita akan bersepakat dulu apa hal-hal yang harus kita lakukan. Channel-channel yang dianggap melakukan semacam mediator dalam rangka untuk penyebaran ujaran kebencian ini yang harus diproses memang. Perlu itu. Saya kira yang ahli hukum paham mengenai ini. Jadi ini kita bagi tugas saja nanti. Mana yang kira-kira punya kemampuan untuk membahas mengenai aspek historisnya seperti apa, peristiwa Uhud siapa. Nanti kalau aspek kajian Quran siapa yang bisa membahas itu secara tuntas. Nah itu. Yang Rambe ini Ketua Umum Peradi Indonesia, kemudian sharing dengan Prof. Ali. Terima kasih Prof. Ali. Mungkin nanti dengan adanya pernyataan komunikasi kita malam hari ini, kami coba konsultasikan dulu dengan Baris Krim Polri. Karena sudah 2 kali kami diskusikan di sana, sudah dapat, tinggal kendalanya bagi kami, bagi saya adalah ahli. Tadi sudah terlebih dahulu saya sampaikan kepada Prof. Ali bahwa kalau kita sudah berhubungan dengan MUI susah. Semua kita teman tapi semua mengelak kalau sudah berurusan dengan hukum ini, gitu loh Prof. Ali. Itu yang saya juga pernah di sana, ya kita sudah tahu lah mengenai, tidak perlu kita lebih jauh tentang yang di MUI itu. Kesulitan yang kita hadapin adalah untuk ahli. Kita LP-kan penyidik di Mabes Polri selalu mempertanyakan langsung untuk mempersiapkan ahli, kalau populer bahasanya saksi ahli, padahal ahli itu bukan saksi tapi ini ahli. Selalu kita koordinasi dengan MUI di sana, itu mungkin Prof. Ali juga sudah tahu bagaimana situasinya. Selalu kita dilemparkan. Inilah salah satu kesulitan bagi kami di JCC untuk melangkah hukum terhadap mereka otentik, termasuk tadi yang dikatakan Dr. Rizky. Jadi ini kita bagi tugas saja nanti. Mana yang kira-kira punya kemampuan untuk membahas mengenai aspek historisnya seperti apa, peristiwa Uhud siapa. Nanti kalau aspek kajian Quran siapa yang bisa membahas itu secara tuntas. Nah itu yang ini terkait soal bahasa, dan itu kompetensinya Pak Ali kita sudah tak ragukan lagi di kancah nasional maupun internasional. Nah, saya rasa yang sangat tepat dijadikan saksi ahli itu Pak Menahem Ali seperti itu. Mungkin Pak Ali. Gimana kalau misalkan untuk saksi ahli Pak Ali bersedia atau enggak kira-kira Pak Ali? Kalau saksi ahli sih bisa saja, karena ini berkaitan dengan soal itu kan.
Tapi ranahnya wilayah mana? Apakah masing-masing wilayah itu meminta saksi ahli ataukah cukup dalam ranah nasional saja nanti ketika masuk di ranah sidang hukum? Nah itu mungkin Opung Lambe yang lebih memahami. Kalau dengan adanya ini saksi ahli, Profesor Doktor, tetapi dia mengatakan bahwa Rasul Paulus itu jadi rasul tidak ada saksi. Saksi ahli tetapi kalah pengetahuannya dengan anak sekolah minggu saya yang tahu bagaimana peristiwa pertobatannya Rasul Paulus dengan berbagai saksi. Oke, kita lanjutkan ya. Prof. Ali demikian ini bersedia jadi ahli, kami sangat meringankan untuk membuat laporan menindaklanjuti maksud saya di Baris Krim. Demikian, Prof. Kalau yang melapor itu hanya saya, itu tidak memiliki efek. Katanya, kalau itu mau dibuat besar, seharusnya mulai dari Aceh sampai wilayah Indonesia Timur, itu masing-masing wilayah membuat laporan. Kalau membuat laporan ke kepolisian, itu akan menjadi data bahwa ini sudah menjadi keresahan dalam tingkat nasional. Jadi bukan keresahan sepihak, tapi keresahan semua pihak. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat, sudah ada laporan, sekian. Nah itu baru nanti bisa dibawa ke persidangan. Akan dipanggil itu Manhu. Tapi saran saya, lebih baik dalam kasus ini, channel yang dianggap itu membuat keresahan, sebaiknya masing-masing wilayah itu membuat laporan. Laporannya yang sama. Dan itu harus masuk ke meja kepolisian di masing-masing wilayah itu. Nah, nanti dari itu bisa dibawa kasusnya ke persoalan hukum. Untuk Prof. Ali, saya siapkan 100 advokat untuk mengusut itu di seluruh penjuru tanah air. Demikian Prof. pernyataan saya. Hari Sabtu saya juga akan melakukan pertemuan dengan ada Gus Anas Basori, itu saudaranya Ustadz Lutfi Basori. Beliau juga lulusan Irak, juga pernah sekolah di di Maroko. Dan saya akan menghubungi teman-teman yang di Al-Azhar, yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Yaman, yang ada di Sudan, untuk bisa mengcounter juga mereka supaya ini tidak merajalela. Kemudian dari sisi teman-teman yang lain yang nantinya apabila akan melakukan tindakan yang bentuk lain, umpamanya mau melakukan tuntutan terhadap channelnya si Sofiatul ini, ya silakan, karena memang mereka ini menghujat dengan mulut orang lain di channelnya, diberi fasilitas seperti ini. Nah, jadi mungkin pertemuan kita pada hari ini kebetulan alhamdulillah ada Ustadz Ali, ada Ustadz Unggul, disapa tadi Ustadz Juma, assalamualaikum. Mungkin ini nanti kita bisa bicarakan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ya, memang kalau menurut saya hal ini tidak bisa kita biarkan karena mereka juga berencana di dalam diskusi itu akan mengundang kembali dengan acara yang besar pada tanggal 29 nanti. Pada tanggal 29 Februari rencananya. Nah ini kalau kita biarkan mereka akan memperluas jaringan ini. Jadi lebih baik kita langsung bertindak. Jadi seperti yang dari semula dari masing-masing yang punya kompetensi melakukan hal-hal yang bisa dilakukan seperti yang dikatakan oleh Profesor Ali tadi. Jadi dari saya sampaikan bahwa insya Allah hari Sabtu saya akan bertemu dengan beberapa ulama di sini untuk menunjukkan hal ini dan nanti apa yang sudah saya hasilkan akan saya update mungkin ke Profesor Ali juga nanti juga boleh ke rekan-rekan yang ada di sini. Tiba-tiba muncul Ustadz Kainama memberi saran, memberi pendapat yang bertolak belakang dengan rencana mereka ini. Ketika ada hujatan yang akan dilaporkan Ustadz, Tuan Guru mohon maaf, maka biasanya ini itu dikembalikannya begini, itu dulu diperiksa karena orang muslimnya itu yang hujat kita pertama gitu. Jadi padahal kita menjawab. Iya, polisi kita itu kan pintar itu, dia kan tahu. Maka dia katakan, dia periksa dulu dirimu itu. Siapa yang menghujat duluan? Ya muslim yang menghujat duluan. Lalu Kristen itu menjawab, makanya ditolak kamu kalau melapor. Ya Kainama ya. Kemudian Kainama mengajarkan ajaran Alkitab yang sangat menyedihkan situasi saat itu. Hebat Kainama kali ini. Saya merasa ketika ada hujatan ini berkah Allah. Karena apa? Karena kita punya Ustadz Menahem Ali, kita punya Morai Menahem Ali, dan para Ustadz di ini yang bisa menjawab dengan menggunakan data-data yang valid, data-data yang otentik, data-data yang konkret, baik secara teologikal maupun historikal, apalagi dari sisi linguistik. Jawaban inilah yang saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur, beribu laksa syukur. Karena apa? Karena ketika dijawab oleh para ahli Tuan Guru, contohnya di room ini, tentang video-video yang menghujat, memojokkan itu, maka jemaah saudara kita yang Kristen tentu ada yang menontonnya. Dan insya Allah jawaban Moret, jawaban semua para ustadz yang valid, yang konkret, yang reasonable, yang logik, yang punya kekuatan data valid dari sisi teologis dan juga historis, apalagi linguistik, itu tidak akan menjadi barang mati. Begitu mereka jemaah Kristen dengar ini, insya Allah kita nggak tahu, kita bukan Allah. Tapi ketika disampaikan kebenaran itu hidup bagi mereka. Jadi kalau ada yang ingin menjawab tentang video-video tersebut, jangan pikirkan orang yang bikin video itu. Maksud saya begitu Ustazi, mohon maaf. Jangan pikirkan orang-orang yang membuat video YouTube itu, yang menghujat itu, jangan. Tapi saya merasa begini,
ada orang lain di belakang mereka yang membutuhkan keterangan, yang haus. Kalau Sued ngomong sama orang-orang itu, saya bersyukur Sued menjawab beberapa kali itu. Saya senang sekali. Ada Ustadz Rizky, ada Nandar. Kalau Ustadz Menachem Ali ya memang itu sudah menjadi berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Ada tujuan dalam rangka untuk melakukan upaya serangan dalam tanda kutip pada Islam. Namun kita harus punya pemikiran yang bijak, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Kainama, bahwa hujatan jangan dibalas dengan hujatan. Bahwa hujatan itu bisa jadi menjadi berkat, terutama bagi mereka yang sangat minim mengenal Islam, dan mereka siap untuk mendengarkan jawaban-jawaban kita. Kalau jawaban-jawaban kita terhadap hujatan itu justru memuaskan dahaga mereka dalam pengetahuan soal Islam, saya kira itu justru menjadi sesuatu yang sifatnya kebaikan bagi kita semua. Ya, diibaratkan tadi, melempar benih, itu ada yang tumbuh di tempat yang subur, ada yang di atas bebatuan dan lain-lain. Itu ibaratnya seperti yang digambarkan dalam perjanjian baru. Artinya, kita nanti dalam melakukan webinar terutama, atau dalam melakukan kajian yang sifatnya di medsos, itu jangan sampai keluar kata-kata yang tidak elok. Jadi harus kita berpatokan pada sesuatu yang sifatnya akademik dan mendidik, mengedukasi orang. Itu yang penting yang disuarakan oleh Ustadz Kainama. Hebat Kainama, hebat. Terima kasih Kainama. Kamu telah menggunakan ajaran-ajaran yang sangat menyejukkan dari Alkitab. Dan itu tidak dapat di Al-Quran memang. Hanya ada di Alkitab. Ajaran yang menyejukkan. Semoga rencana kamu, rencana mereka-mereka ini untuk melaporkan para oten-oten itu ke polisi, ke Bareskrim, tidak jadi. Supaya terjadi kedamaian dan kenyamanan di seluruh Indonesia. Terima kasih ya. Kamu selalu menggunakan ajaran Alkitab yang sangat menyejukkan, membuat kenyamanan dan ketenangan. Tuhan memberkatimu. Ya sahabat. Dari diskusi tersebut kita tahu, ternyata mereka menangkapi channel-channel Kristen, para pemberita kabar baik lewat YouTube ini. Ada kepanikan tingkat tinggi yang mereka khawatirkan, banyaknya orang yang keluar dari kepercayaan mereka. Ya, kepanikan tingkat tinggi adalah yang mereka rasakan ketika saya melihat video tadi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan sahabat. Tuhan berkati kita semua. Salam. Oke. Saya selesaikan dulu ya. Yusuf juga manusia. Kamu nggak tahu malu ya. Dengar tuh Oten, jangan balas hujatan. Kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Lo itu ajaran Kristen. Gimana Pak King David? Lo kamu bangga apa yang dikatakan si Menachem Ali itu? Itu kata-kata Kristen. Termasuk Kainama tadi sampai muncrat udahnya itu kutipan ayat Alkitab. Nggak ada di Al-Quran. Kalau Al-Quran ini, nih. Nih, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Nah, itu jelas sekali. Di sana, ya. Beda sekali. Surganya pun beda sekali. Loh ini kan coba lihat, beda sekali. Itu sudah sering saya tunjukkan ya. Oke, sebelum saya beri kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, jadi begini saudara ya. Kembali ke topik kita, fokus kita. Tadi kita udah introduce cukup jelas ya. Jadi si pedas Sofiatul bikin Profesor Dr. Muhammad Ali, Dr. Haifa Kainama dan lain-lain kejang-kejang. Rapat lapor Pak bocor. Yang jelas begini, tadi sempat disebut-sebutkan Nandar ya, jadi mereka mau bangun pasukan ya, ayo siapa lakukan ini, jadi setiap provinsi laporan gitu. Nah mereka sadar ada kesulitan, dan saya rasa Bareskrim sudah mulai pandai ya, sekarang bicara soal Nandar. Nandar ini juga penista, ya, dia ngaku-ngaku nih, lucu nih, ada yang lucu nih. Penulis Yonatan Nandar bisa baca Yunani? Ya iyalah, masa Evangelis bahasanya terjemahan, Ibrani bisa, Yunani bisa. Oke. Kita lihat ya. Kairi pasta Al-Guria Eston. Namanya Al-Quran. Lo ngajiin, aduh bodoh sekali lo. Aduh. Baru 2 kata aja udah salah. Lucu banget. Terus dia ini mau fitnah Pak, satu lagi Pak, ini fitnah yang pernah kita bahas Pak ya. Oh masih banyak Pak fitnahan. Ini fitnahan dia mengambil framing dan saya lihat di TikTok itu dia mendapatkan viewer 1 juta atau 2 juta itu. Padahal ini fitnah. Ini sebuah refleksi di gereja, lalu dia narasikan walaupun tanpa kata-kata, tapi maknanya dia memaknainya dan memframing bahwa itulah gereja. Padahal itu acara drama anak muda. Oke. Ini udah fitnah. Kita udah pernah bahas ya. Jadi ini parodi padahal pendeta di gereja sana. Ini adalah acara anak muda. Itu udah framing. Nah, kelas Nandar ini juga bagian dari itu yang dibangga-banggakan tadi. Ada Nandar, ada ini, Zuma lagi. Apalagi Zuma. Waduh, bagi saya udah masuk kresek lah. Dimana dia mengatakan bahwa kita dianggap tidak percaya diri terhadap kitab suci kita. Dan dia mengatakan kenapa dia mendebat dan mau membantai kekristenan karena
Kristen menggunakan mencatut kata Allah. Nah, sudah banyak jawaban soal itu. Ya lucu ya. Nah sekarang di sana tuh lucu Pak. Itulah mereka yang menghujat-hujat, tetapi mereka merasa dihujat. Seperti yang kita bahas kemarin, ya, dia menuduh tetapi merasa dituduh. Nah itulah framing mereka, selalu begitu. Kemudian sebentar saya pecundang dan lucu, contoh karakter yang sama, misalkan ini Pak King David. 96 tahun tanpa khilafah umat Islam tertindas. Islam di Indonesia. Ya, kayak gini. Jadi lucu. Kasihan ya. Kelakuan mereka lucu. Nah, mayoritas rasa minoritas. Saya masih ingat sekali Ibu Sofiatul. Dengan tegasnya, dengan pedasnya dia mengatakan, Islam selama kalian tidak mengotak-atik Alkitab, selama kalian mengotak-atik Alkitab, intinya begitu ya. Selama itu juga kami akan menjawab. Lo fair dong. Ya, betul. Fair dong. Saya dengar kalau nggak salah Aristo ya Pak, kalau nggak salah. Kami berhak, termasuk Kain Nama ya, kami berhak mengoreksi Alkitab. Kalau kalian tidak boleh, betul ya Pak? Nah, itu memang sendiri. Betul, memang betul dia ngomong begitu. Betul sekali. Iya, kan lucu. Kalian lahir abad ke-6 ke-7. Kami konsisten dan memiliki ribuan manuskrip. Tahu-tahu abad ke-7 kalian mau blok, mau rubah Yesus jadi Isa, Abraham jadi Ibrahim, Sulaiman jadi Salomo, bla 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 dan seterusnya. Dan kami bisa membuktikan banyak dongeng di sana. Kami nggak ada urusan. Nah, kalau Zuma mengatakan bahwa kita tidak percaya diri terhadap kitab suci, salah. Kami Alkitab tidak butuh Al-Quran dan tidak butuh pengakuan orang Islam tentang kebenaran Alkitab. Betul nggak Pak? Tetapi faktanya polemikus Islam yang saya sebut polemuter itu selalu cari pembenaran melalui Alkitab. Sementara kalian tuduh kami palsu. Kan lucu. Ya. Nah, itulah dia. Sekarang kalian cari-cari Sofiatul, nggak akan dapat. Dan mereka semua udah ada di luar, ngerti? Nah kalian kamu mau berangus yang di Indonesia, ingat dunia ini sejauh jempol, ya, dunia ini hanya sejauh jempol. Penutup dari saya, ingat satu, saya setuju dengan Sofiatul yang mengatakan bahwa kami menjawab, termasuk IKIM, namanya Iman Kristen Indonesia menjawab, tapi IKIM tidak hanya apologetika menjawab kalian saja, kami juga membangun iman melalui firman dan lain sebagainya, viewernya itu beda. Nah sekarang pertama kami jawab, dan yang kedua, karena di sana itu tidak fair Pak King David, jangan lupa kitab sucimu sendiri yang mengatakan seperti ini, dan kami akan menggenapi apa yang kitab sucimu katakan. Bukankah kitab sucimu, saya ngutip tahu dari Buya Sakur, Bu Fadilah, ini Al-An'am nomor Al-An'am spasi tanda bagi nomor 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat bla 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 dan seterusnya. Asbabul nusulnya Pak King David, saya udah baca. Asbabul nusulnya ini adalah peringatan agar kalian muslim jangan memaki para penyembah berhala kala itu. Ingat ya, sehingga mereka nanti memaki melampaui batas tanpa pengetahuan. Tapi ingat, asbabul nusulnya adalah memaki para penyembah berhala, sementara kami bukan penyembah berhala. Kalau kami bukan memaki, kami menjawab berdasarkan data dan fakta dan pengetahuan. Clear and clean. Setuju, saudara? Setuju. Asbabul nusulnya di sini adalah yang dimaksud para penyembah berhala. Cek aja. Tapi kami bukan masuk di Al-An'am 108. Kami bukan menyembah berhala. Kami menyembah Yesus, di mana kalian klaim sebagai Isa. Jangan lupa, Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Tetapi kalian tidak percaya itu adalah Yesus, itu Isanya kamu, bukan Isanya kami, ya, karena Yesus bukan Isa. Nah, kalau kami tidak membalas memaki, saya ulang lagi, tetapi kami menjawab dengan pengetahuan. Clear and clean, kami menggenapi. Maka dari itu, saya di sini mengatakan ini tidak sedang membela Sofiatul, bukan. Tetapi saya berbicara secara Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak bagaimana respon dan reaksi dari para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan ketika melihat seorang ustadz yang juga merupakan seorang mualaf yang bernama Ustadz Kain Nama, di mana dia di media sosial bersama dengan teman-temannya berkoar-koar membahas tentang isi Alkitab dan juga menghujat Yesus Kristus.
Dan kita bisa melihat bagaimana Ustadz Kainama ini dia menggunakan literatur atau data-data atau sumber yang sama sekali tidak dipercayai dan diimani oleh orang Kristen itu sendiri. Dalam artian merupakan data-data palsu yang sama sekali kita tidak pakai dalam mentafsirkan ayat Alkitab. Seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan Injil-Injil yang lain di luar keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan hal itulah yang dipakai dan digunakan oleh Ustadz Kainama bersama temannya untuk menghujat Yesus Kristus, di mana mereka mengambil sumber-sumber yang merupakan bidat atau palsu yang tidak diimani dan dipercaya oleh orang Kristen itu sendiri. Sehingga hal ini mengakibatkan menimbulkan suatu respon reaksi dari para apologet Kristen dan juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama di media sosial mengenai Alkitab dan juga Yesus Kristus itu sudah merupakan suatu penghujatan. Karena apa? Karena bagi kami tidak pernah mendapatkan suatu ajaran yang mengajarkan kepada kami dan dituliskan dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus pernah berciuman dengan Maria, Yesus Kristus pernah menikah dan punya anak, dan lain hal yang tidak kami imani dan kami percayai. Dan kita melihat bagaimana Ustadz Kainama dan teman-temannya mereka dengan begitu leluasa sambil tertawa mengatakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam isi Alkitab itu sendiri. Karena apa? Karena sumber dan data literatur yang mereka ambil semuanya itu tidak sama sekali ada di dalam bagian iman Kristen. Dalam artian kami tidak menggunakan sumber-sumber itu untuk mentafsirkan atau menerjemahkan dan juga mencari tahu arti, maksud dan tujuan penulisan dari Alkitab itu sendiri. Dan hal inilah yang sangat disayangkan, sehingga pada akhirnya Ustadz Kainama ini diserang oleh para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Ustadz Kainama dengan sambil tertawa dan juga mengata-ngatai Yesus Kristus itu menurut kami bukan suatu hal yang patut untuk dipuji. Karena jikalau Ustadz Kainama sudah meninggalkan Yesus Kristus, tidak beriman lagi pada Yesus Kristus, ya sudah, itu terserah Ustadz Kainama. Tapi yang sangat disayangkan ketika Ustadz Kainama meninggalkan iman dia kepada Yesus Kristus, malahan dia lebih banyak membahas tentang isi Alkitab dan Yesus Kristus. Emang sebenarnya Ustadz Kainama ini punya masalah pribadi apa dengan Yesus Kristus sehingga dia dengan begitu bencinya dan juga berkuar-kuar di media sosial untuk mencari data-data palsu yang tidak diimani oleh orang Kristen untuk menyerang iman kekristenan itu sendiri. Hal inilah yang sangat disayangkan. Bukannya Ustadz Kainama ini makin mendalami tentang iman keyakinan dia yang baru, mempelajari tentang kitabnya yang baru, malahan dia lebih banyak. Kalau kita mempresentasikan sekitar dari 100%, 80% atau 90% Ustadz Kainama hanya membahas Alkitab atau tentang iman kekristenan daripada iman dia yang baru. Coba buka di semua media sosial di mana Ustadz Kainama lebih banyak membahas tentang iman dia yang baru. Karena kita akan melihat bahwa di semua media sosial Ustadz Kainama hanya berkuar-kuar membahas tentang iman Kristen. Entah ada apa dengan iman kekristenan seperti itu Ustadz Kainama. Dan menurut kami, dan kami terus berdoa supaya engkau suatu saat nanti bisa bertobat dan melihat bahwa jalan kebenaran dan hidup dan kekal hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Kita juga terus berdoa untuk para apologet Kristen dan juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar kebenaran, kabar sukacita, kabar gembira kepada setiap orang, apalagi terhadap para mualaf yang kerap kali membahas kekristenan, menyerang iman kekristenan, supaya mereka sendiri boleh berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Oke teman-teman semuanya, semoga melalui video ini kita semua boleh dicerdaskan, kita boleh diberkati, dan kita boleh memiliki pemikiran yang sehat, positif untuk melihat suatu kebenaran yang sesungguhnya. Dan sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.